shot. Whoa, we're halfway there. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Minggu tanggal 13 April 2026 pukul 7.48 malam. Ini adalah record untuk trading plan saya pribadi, bukan untuk ajakan trading, tapi lebih merupakan catatan atau rencana trading saya sendiri untuk konsumsi pribadi yang saya publikasikan ke YouTube untuk tujuan dokumentasi atau journaling ya. Syukur-syukur kalau ada yang nonton, kalau enggak ya nggak apa-apa. Kalau ada yang komen, mohon yang konstruktif, mungkin diberi masukan sebagai trader yang masih awam saya pribadi. Ya, yang pertama untuk trading plan mungkin saya mau lihat dari kondisi teknikal dulu ya. Kondisi teknikalnya secara daily ya, di hari Jumat, di hari Senin ya, Senin 23 Maret kemarin, kita atau market resmi memiliki lower low ya. Lower low di sini kan tak ya, ini ya. Nah, ini kan lower low nih, ini lower high. Kalau memang ini koreksi dari bullish yang terjadi selama ini, harusnya ya secara teori tidak tercipta lower low di bawah dari 4.400, tapi nyatanya secara struktur gold atau USD ini punya lower low yang mengindikasikan akan ada potensi penurunan ya. Jadi ada potensi, saya bahasanya tidak selalu apa yang kita analisa itu akan kejadian, tapi lebih ke arah kita punya analisa sendiri. Jadi analisa saya secara daily ada kemungkinan, ada probabilitas akan ada penurunan harga lagi di bawah 4.100 ya, di bawah 4.100. Atau entah mungkin sampai di 4.400 saja, kita nggak tahu ya. Tapi baik bullish maupun bearish sama-sama punya skenario. Cuman untuk secara technical daily ya, ada potensi untuk membuat lower low lagi, mengingat kenaikannya yang sangat signifikan selama tahun belakang ini ya. Itu secara daily. Untuk 4 hour memang suasananya masih bullish juga ya. Ini kan tadi daily kan kita punya lower low ya di sini ya. Untuk 4 hour-nya memang dalam waktu dekat ini trennya lagi bullish atau uptrend gitu ya. Jadi kan terkonfirmasi juga nih uptrend. Satu tak ya. Nah, jadi ini kan di sini ada lower high yang di break ya, yang di break sama market, menciptakan higher low dan higher high yang mengindikasikan ada juga potensi untuk harga mengejar lebih tinggi lagi begitu, mengarah ke 5.000 kembali atau 5.000 ke atas ya. Itu secara teknikalnya ya. Ada potensi untuk kita melakukan short atau sell, ada juga potensi kita untuk melakukan long. Nah, untuk menentukan areanya, sebelum itu saya mau membahas sedikit tentang kondisi fundamental atau geopolitik yang terjadi belakangan ini. Per hari Minggu dan Sabtu ya, 2 hari belakangan ini kan sedang ramai isu perundingan gencatan senjata di Pakistan ya, antara Iran versus Amerika di Islamabad begitu, yang dimana per siang hari tadi update-nya adalah, kalau kita lihat perundingan tadi itu, saya baca di berita gencatan senjatanya itu berakhir buntu ya, gagal mencapai kesepakatan karena Iran sendiri menolak untuk membatasi atau menghilangkan program nuklirnya yang bertujuan untuk
tujuan damai begitu. Jadi ada deadlock antara Iran dan AS dalam mencapai kesepakatan gencatan senjata, sehingga kalau menurut analisa saya ya, ada potensi kekhawatiran market terhadap penutupan Selat Hormuz ya, karena kan nggak ada kesepakatan tentang Selat Hormuz yang mengakibatkan permintaan USD naik untuk membeli gold, di mana dampaknya ketika USD naik atau indeks dolar naik, gold menjadi lebih tertekan atau biasnya lebih ke bearish begitu. Itu sih ya. Jadi kalau saya disuruh memilih mungkin antara peluang gold ini untuk bearish atau bullish dalam seminggu ini, mungkin saya cenderung lebih memilih ke bearish ya, lebih ke bearish karena adanya kebuntuan terhadap kesepakatan gencatan senjata antara Iran dan Amerika. Itu berdasarkan analisa geopolitik yang atau fundamental dalam 1-2 hari ini. Itu secara teknikal dan secara fundamental. Nah, kita balik lagi kalau memang kita mau entry, itu tadi saya sudah susun 2 skenario, baik buy maupun sell-nya kita ada di mana ya. Yang pertama kita bahas dari buy skenario dulu. Saya punya masing-masing ada 3 skenario. Yang pertama itu kita lihat dari buy skenario di candle momentum daily Kamis 9 April, belum sentuh level 78%-nya di 4720 ya, meskipun kita juga harus hati-hati karena sudah pernah akumulasi harga di sini. Coba kita lihat ke candle daily ya. Ini kita hapus dulu. Kita pindah ke daily ya. Kita pindah ke daily. Nah, di sini ada candle momentum Kamis 9 April ya. 9 April yang ini nih, yang ini. Saya pakai ini ya, yang ini. Kamis 9 April. Memang secara volume nggak terlalu besar, secara pattern juga nanggung ya, bukan nanggung lagi, malah nggak maksimal sih saya rasa. Cuman untuk mengharapkan pantulan harga ketika kita akan melakukan long, mungkin worth it lah ya untuk scalping tipis-tipis kalau memang ada kesempatan gitu ya, tapi kita tunggu dulu mungkin besok. Ini kalau kita ukur berdasarkan Fibo ya, kita ukur dari Fibo. Nah, di sini kan dia market itu sudah menyentuh level 61,8%-nya ya di harga 4737 ya. 4737 itu yang ini. Yang belum dia take itu adalah di level 4720 atau level 478%-nya ya dari Fibonacci-nya. Golden ratio di 78%. Di rentang harga 4720. Kalau kita pindah ke 1 jam, di sini dia ya ada satu candle momentum memang ya di sini. Ada satu candle momentum di sini yang 2 kali di take oleh market ya untuk retrace ya. Yang pertama itu di sini, yang kedua itu di sini. Itu bertepatan dengan level, sebentar, bertepatan dengan level 62,8%, 61,8%-nya ya di sini. Jadi mungkin kita akan berasumsi kalau ini adalah candle momentum yang pertama. Yang keduanya itu mungkin nanti kita lihat juga bagaimana reaksinya ketika dia menyentuh level 78% daily, karena yang ini kan agak bertepatan juga nih sama, saya nggak nyebut ini KMs ya, lebih tepat ini kan area open daily ya, open daily di hari Selasa 8 April ya. Jadi itu juga merupakan harga yang jadi favorit market lah ya, baik open, high, low, close itu kan ya harga yang menarik, jadi magnet lah ya bagi market ya. Jadi ya ada potensi juga. Nah, ini kan bertepatan nih kan 78, area 78-nya dengan area close dari hari Selasa 8 April maupun harga tertinggi dari hari Selasa 7 April ya di sini. Tak ya kelihatan ya. Yang ini nih. Saya kasih, nah yang ini nih bertepatan kan. Nah, jadi ada potensi kita
kita bisa entry di sana. Itu skenario buy yang pertama. Untuk kemudian kita masuk ke skenario buy yang kedua itu buat saya pribadi itu ada di candle momentum 1 jam di hari Kamis tanggal 9 April jam 2. Dan yang ketiga itu candle momentum 1H 1 hour Selasa 7 April jam 22 dan jam 2 dini hari. Kita lihat ke 1H nya mana nih. Oke. Nah, ini buy zone kita ya. Saya pakai yang ini. Oke, yang ini ya. Candle momentum skenario buy kita yang kedua itu kita pakai yang ini, candle momentum yang ini. Kemudian yang ketiga itu yang ini ya. Kamis 9 April jam 2. Kamis 9 April jam 2 itu yang ini masuk yang pertama. Ini yang kedua dan yang ketiga ya. Jadi mungkin nanti kita lihatlah rejectionnya di mana, mungkin di time frame 15 menit mungkin ya. Kalau memang candlenya close di atas atau sebelum area Fibo ini, mungkin saya akan entry lebih awal mungkin ya. Atau kita lihat suasana market mungkin besok. Kalau memang terlalu volatile, kita mungkin akan menunggu liquidity sweep dulu ya di 15H. Kalau memang nggak ada kesempatan ya sudah sabar. Kalau memang SL ya sudah out dari market setelah 2 trade ya. Jangan berlebihan, jaga psikologis, ikuti aturan trading masing-masing. 2-3 trade kena out ya sudah out dari market dulu untuk hari itu. Besok kita lanjut lagi ya. Itu tadi jadi ada 3 skenario ya untuk kita melakukan long. Untuk skenario sell saya juga punya 3 skenario. Yang pertama itu ada 4 area 1H yang dikonfirmasi oleh Fibo daily ya. Nah, untuk skenario bearishnya saya akan take dari candle daily yang ini nih, candle daily yang 18 Maret hari Rabu 18 Maret 2026. Kenapa? Karena yang ini nih, yang Kamis 19 Maret nih udah sedikit lagi ke close nih. Sedikit lagi ke close, sementara kesentuh atasnya ya. Sementara untuk area 1H dari situ, dari hari Jumat kemarin ya, hampir nggak ada area sih ya, kecuali dia sweep ini kemudian membentuk lower low. Mungkin di sini akan tercipta QM-nya ya. Yang ini mungkin berpotensi di QM, atau yang ini kita lihat besok aja. Kalau memang ada perubahan, market belum menyentuh harga 4866 ya, nggak lebih tinggi dari harga week yang ini mungkin kita akan cari QM di situ ya. Tapi untuk sementara ini skenario sell saya itu ada di candle daily yang ini ya, candle daily di hari Rabu tanggal 18 Maret 2026. Kenapa? Yang pertama itu kita lihat ya, skenario pertama itu candle momentum 1H Kamis jam 1 dini hari, ada QM 15 menit di area 4890 ya. 1H Kamis jam 1 dini hari. Kita pindah ke time frame 1H nya, 1 jamnya, 1 hour-nya jam 1 itu ya, ini ya, yang ini nih. Oke, yang ini. Nah, kalau kita ukur dari Fibo ini, kita cek Fibo-nya, ini kan oke nih, jadi candle momentum nih. Size gede, cakep, volume juga mendukung lah ya. Volume juga mendukung. Ya, volumenya lumayan gede ya di 2 candle ini, dan dia belum retrace ke area 61,8 maupun area 78,6-nya. Di mana di area 78 ini ada potensi ini akan jadi QM ya. Ini kan ada 2 nih, 1 2 ada 2 area nih. Kita pindah ke 15 menit.
sebentar. Kita pindah ke area 15 menit sebentar ya. Nah ini kan ada jejak seller nih yang mungkin bisa kita manfaatkan besok. Yang ini nih, yang 1, 2, tadi 3-nya di sini ya, 1, 2 ya, sekitar inilah ya. Mungkin besok kita lihat reaksi market seperti apa. Kalau emang ada rejection atau akumulasi ya mungkin kita bisa entry tipis-tipis untuk short di sekitar situ ya. Itu tadi skenario short yang pertama. Yang kedua untuk saya pribadi ya, bukan untuk ajakan. Yang kedua itu candle momentum 1H 1 hour Rabu 18 Maret jam 7 malam. Ada potensi di level 62 sampai 78 tapi candle ini kurang menarik ya. Rabu 18 Maret jam 19.00 ya. Yaitu yang ini. Ya. Rabu 18 Maret. Nah kenapa? Karena ini kalau kita lihat juga nih tampilannya oke nih ya. Harga langsung ambles. Level 78 sama 61,8 nya itu ada di 4920 sampai 4910. Tapi saya rasa candle ini kurang menarik karena gimana ya, jejak QM sempat ada memang ya. Ini kan nih yang ini nih bertepatan dengan level 61,8% nya memang iya oke. Cuman gimana ya, kok saya pribadi secara feeling sih ya, secara selera taste dari tampilan memang menarik, cuman di atasnya ini loh masih ada 2 candle momentum yang mana lebih berpotensi untuk dilirik market gitu loh. Karena trader besar kan ya, smart money atau uang gede gitu ya, mungkin mengejar harga yang lebih tinggi lagi untuk entry, begitu sih kalau feeling saya ya. Kita nggak tahu market akan kemana besok, tapi itu lebih ke arah pemikiran pribadi. Tapi setidaknya kita sudah petakan dulu entah market akan take level mana besok ya. Kalau memang ada akumulasi atau memang kelihatan ada liquidity sweep, harga masih berputar di sekitar situ ya, kita bisa lah entry tipis-tipis juga untuk scalping ya, karena saya tipenya lebih ke scalping itu sih. Ini area yang kedua. Kemudian area yang ketiga itu candle momentum daily Rabu 18 Maret level 62,78% nya, yaitu yang ini ya. Makanya areanya cukup gede, yaitu di 4971 sampai 4936 ya. Ini adalah level 61 sampai 78% nya daily ya. Kalau kita tarik ke belakang memang secara teknikal nggak ada yang ada nih, ada sih nih jejak QM nih ya, yang ini kayaknya belum di take nih, ini fresh nih di level 62% nya atau 61,8 nya yang dari daily-nya ya, di harga 4936 nya tadi ya. Ada potensi lah untuk di take market dulu, karena secara daily kalau saya perhatikan dari kemarin ya, market itu cenderung cepat untuk ngambil area krusial daily, nggak lama-lama gitu loh. Jadi 15 menit set langsung reversal, 15 menit langsung reversal, nggak sempat ada akumulasi gitu. Jadi tapi akurasinya ya gede gitu ya. Kayak saya lihat contohnya di bawah ini kemarin ya, yang ini nih ya, yang candle momentum hari Selasa 31 Maret ya. Kalau kita ukur pakai Fibo, ini tuh nggak sampai sebentar dari sini saya lihat nih, ini di 61,8% nya, kemudian di level 38% nya 2 kali di take hari Senin dan Selasa tanggal 6 dan tanggal 7. Jadi kalau memang kita mau entry early ya pastikan resikonya terkontrol ya, entry tanpa konfirmasi gitu ya, maksudnya nggak tanpa konfirmasi sama sekali sih ya. Begitu ada rejection mungkin dari 15 menit atau 1H ya,
mungkin saya akan entry dengan SL mungkin maksimal 1000 pips mungkin ya, tapi itu hanya bayang-bayang dulu aja ya. Nggak tahu besok apa akan kita ikuti apa enggak, kita lihat kondisi dulu ya. Itu untuk trading plan saya pribadi. Sekian dulu untuk video trading plan ini. Saya harap kritik atau masukan yang konstruktif ya. Kalau emang mau diskusi, mohon diberi masukannya. Ini bukan ajakan untuk placing posisi ya atau entry posisi buat teman-teman. Ini lebih ke arah sekedar journaling saya pribadi. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.